Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Di pertemuan lalu, Bu Naili telah memberikan soal, yuk kita bahas bersama kelompok 8. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Maulidah Selvi, absen 18. Saya Dewi Cahyaningrum, absen 8. Halo, saya Muhammad Iskak Ainul Yakin, absen 20. Saya, Nadia Andra Belvana Fauzia, absen 23. 1. Pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapita pada tahun 2023 dari Bank Dunia. 2. Carilah kelompok negara berpendapatan rendah, menengah bawah menengah, atas dan tinggi. 3. Carilah salah satu negara dan ceritakan profil perekonomiannya. Langsung saja mari kita bahas nomor 1 terlebih dahulu. Berikut adalah batasan kategori negara berdasarkan pendapatan menurut Bank Dunia per 1 Juli 2023. 1. Negara pendapatan rendah memiliki pendapatan per kapita 1,135 dolar Amerika ke bawah. Ambang batas ini naik dari sebelumnya 1,085 dolar Amerika. 2. Negara pendapatan menengah bawah memiliki pendapatan per kapita 1,136 dolar Amerika hingga 4.465. Ambang batas ini naik dari sebelumnya 1,086 dolar Amerika hingga 4.255. 3. Negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita 4,466 dolar Amerika hingga 13.845. Ambang batas ini naik dari sebelumnya 4,256 dolar Amerika hingga 13.205. 4. Negara pendapatan tinggi memiliki pendapatan per kapita di atas 13,845 dolar Amerika. Ambang batas ini naik dari sebelumnya 13,205 dolar Amerika. Tahukah kamu, negara mana saja yang memiliki pendapatan rendah, tinggi, menengah ke bawah, menengah ke atas? Daripada bingung, langsung saja kita bahas pertanyaan nomor 2. Berikut daftar negara berpendapatan rendah. Niger 561 dolar Amerika, Eritrea 647 dolar Amerika, Liberia 735 dolar Amerika, Somalia 539 dolar Amerika, Mozambik 542 dolar Amerika, Sierra Leone 494 dolar Amerika, Burkina Faso 825 dolar Amerika, Chad 743 dolar Amerika, Malawi 523 dolar Amerika, Burundi 293 dolar Amerika. Mari simak video selanjutnya untuk mengetahui negara mana saja yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Berikut 10 negara yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. India 2.466 dolar, Bangladesh 2.734 dolar, Uzbekistan 2.243 dolar, Mauritania 2.328 dolar, Honduras 2.969 dolar, Nigeria 2.326 dolar, Nicaragua 2.375 dolar, Zimbabwe 2.420 dolar, Pantai Gading 2.418 dolar. Teman-teman masih semangat kan? Kami masih memiliki 2 data pendapatan negara yang perlu kalian ketahui juga. Berikut data 10 negara berpendapatan menengah ke atas. Peru 7.005 dolar, Montenegro 9.850 dolar, Albania 6.369 dolar, Makedonia US dolar utara 6.816, Thailand 7.631 dolar, Republik Dominika 10.573 dolar, Meksiko 10.948 dolar, Turkmenistan 11.929 dolar, Kazakhstan 11.591 dolar. Yang terakhir adalah negara berpendapatan tinggi. Bermuda 125.240 dolar, Norwegia 95.510 dolar, Luxembourg 91.200 dolar, Swiss 89.450 dolar, Irlandia 81.070 dolar,
Pulau Man $79.300, Amerika Serikat $76.370, Denmark $73.200, Qatar $70.500. Nah itu dia data-data 10 negara dengan pendapatan rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan tinggi. Sekarang teman-teman jadi tahu kan mana saja negaranya? Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan nomor 3. Kali ini kita akan mengenal lebih lanjut mengenai negara Turki. Apa yang kalian ketahui tentang negara Turki? Langsung saja kita simak bersama video berikut. Halo teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang negara Turki? Yuk kita bahas. Turki atau Turkey secara resmi disebut sebagai Republik Turki. Turki adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem presidensial di kawasan Eurasia. Wilayah Turki terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Para ahli geografi menggolongkan Turki sebagai negara Asia karena wilayah terbesar Turki berada di wilayah Asia atau semenanjung Anatolia. Sistem pemerintahan pada negara Turki adalah republik parlementer. Presiden Turki saat ini adalah Recep Tayyip Erdogan sejak tahun 2014 dan didampingi oleh Fuat Oktay sebagai wakil presiden yang mulai menjabat pada 10 Juli 2018. Mari kita bahas mengenai negara Turki lebih lanjut lagi. Pada akhir tahun lalu, ia mengatakan siap fokus membenahi pertumbuhan ekonomi Turki. Berdasarkan data pemerintah Turki, inflasi indeks harga konsumsi atau IHK Maret 2023 tercatat di angka 50,51%. Meski masih tinggi, angka ini jauh lebih baik dari rekor buruk Turki tahun lalu. Sementara itu, data Bank Dunia per 10 April 2023 masih menempatkan negara dengan 85 juta penduduk itu di urutan ke-19 dunia negara terkaya berdasarkan pendapatan. Total produk domestik bruto atau PDB Turki saat ini dipatok sekitar $906 miliar atau setara 13.464 triliun. Asumsi kurs 14.861 per dolar Amerika Serikat. Turki juga tercatat ambisius mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya dalam rentang 2006 sampai 2017. Mengutip Britannica, ekspor utama Turki adalah serat tekstil, benang, kain dan pakaian, besi dan baja, buah-buahan dan sayuran, produk peternakan, tembakau hingga mesin. Sekitar setengah dari semua perdagangan Turki terjalin dengan Eropa, di mana Jerman menjadi mitra dagang utama. Sedangkan Turki mengimpor mesin, bahan kimia, produk minyak bumi, peralatan transportasi hingga barang konsumsi. Rusia dan Cina adalah sumber impor utama negara pimpinan Erdogan itu. Turki juga melakukan perdagangan cukup signifikan di Timur Tengah, khususnya dengan Uni Emirat Arab atau UEA dan Irak. Nah, itulah pembahasan tentang negara Turki kali ini. Masih banyak lagi informasi-informasi tentang negara Turki yang belum dibahas. Lebih lanjutnya, kalian bisa mencari tahu dari berbagai sumber, bisa di YouTube, Google, dan banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.